Pada video ini kita akan mempelajari mengenai gerak jatuh bebas. Contoh yang paling umum dari gerak dengan percepatan konstan, atau pada kasus ini kita bilang hampir konstan, itu adalah kasus di mana benda jatuh di bawah pengaruh tarikan gravitasi bumi. Fenomena gerak jatuh ini telah menarik perhatian banyak ilmuwan ya, sejak zaman kuno. Seorang ilmuwan Yunani yang bernama Aristoteles, dia tertarik pada kasus ini. Pada abad ke-14 sebelum Masehi, dia berpendapat ya, setelah mempelajari kasus ini, dia berpendapat bahwa benda yang lebih berat itu akan jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan. Menurut dia, kecepatan jatuh itu akan bergantung dengan berbanding lurus dengan beratnya. Ya. Jadi nanti akan dibuktikan bahwa ternyata pendapat Aristoteles ini adalah keliru. 19 abad kemudian, seorang ilmuwan dari Italia, dia mengeluarkan pendapat lain. Jadi dia berkata, benda yang jatuh dengan percepatan ke bawah yang konstan itu tidak akan bergantung pada beratnya. Pada percobaan atau eksperimen, hasil percobaan menunjukkan ya, jika kita dapat mengabaikan pengaruh udara atau pengaruh gesekan udara contohnya, maka semua benda yang berada di lokasi tertentu, maksudnya lokasi tertentu jika percobaan itu dilakukan pada tempat yang sama, ya, lokasinya tertentu di bumi, dia akan jatuh dengan percepatan ke bawah yang sama. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kecepatan jatuh itu, ya, atau lebih tepatnya percepatan jatuh itu tidak bergantung pada ukuran dan beratnya. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa hasil dari percobaan ini adalah sesuai dengan pendapat Galileo. Selain itu, jika jarak jatuh dari benda itu jaraknya dari mulai dijatuhkan sampai ke tujuan akhir itu adalah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari bumi. Dan juga jika kita bisa mengabaikan efek minor akibat rotasi bumi, jadi maksudnya pada saat benda jatuh, rotasi bumi tidak menyebabkan benda tidak, ya, kalau misalnya dia tidak bisa diabaikan, berarti kan benda itu akan tidak jatuh lurus lagi ke bawah karena ada efek dari rotasi bumi. Nah, jika kita bisa mengabaikan efek ini dan juga bisa mengasumsikan bahwa jarak jatuhnya itu jauh lebih kecil dibandingkan jari-jari bumi, maka percepatan jatuh benda tersebut bisa dianggap sebagai konstan atau tetap. Jadi gerak ideal yang dihasilkan ini berdasarkan asumsi-asumsi di atas tadi, ini kita kenal sebagai gerak jatuh bebas atau free fall. Nah, gerak jatuh bebas ini bukan berarti bahwa geraknya hanya jatuh ke bawah ya. Jadi ini juga termasuk gerakan yang naik ke atas ya. Jadi termasuk gerakan naik dan turun. Untuk dapat memvisualisasikan gerak jatuh bebas, sekarang kita coba amati gambar di kanan ini. Di sini kita bisa lihat bahwa ada sebuah bola biliar dijatuhkan. Nah, gambar di samping ini, foto bola yang jatuh ini dibuat dengan menggunakan sumber cahaya stroboskopik. Jadi sumber cahaya stroboskopik itu menghasilkan serangkaian kilatan pendek dan intens ya. Jadi dia banyak kilatannya, intens. Nah, pada setiap kilatan yang terjadi itulah satu bola. Jadi kilatan pertama terjadi, kelihatan bola ini. Kilatan kedua terjadi, kelihatan bola ini. Ketiga bola ini, keempat bola ini. Nah, interval waktu setiap kilatan adalah sama. Jadi kecepatan rata-rata bola di antara kilatan yang berturut-turut itu adalah sebanding dengan jarak antara bola. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa jarak antara bola ini meningkat pada setiap kilatan, sementara waktu kilatannya sama. Jadi waktu kilatan ini dengan yang ini, dengan yang ini, dengan ini sama. Tapi kita lihat jaraknya meningkat. Sehingga kita bisa bilang bahwa terjadi perubahan kecepatan. Kita bilang juga bahwa bola mengalami percepatan ke bawah. Nah, dengan pengukuran yang cermat ya, ini akan menunjukkan bahwa perubahan kecepatannya adalah selalu sama pada setiap interval waktu. Maksudnya apa? Jadi perubahan kecepatan yang ini misalnya dari sini ke sini adalah sama dengan perubahan kecepatan dari sini ke sini.
adalah sama juga dengan perubahan kecepatan dari sini ke sini ya, dari posisi ini ke sini. Jadi karena perubahan kecepatannya sama pada setiap interval waktu, maka percepatan bola yang jatuh bebas ini adalah konstan. Percepatan yang konstan ini dari gerak jatuh bebas ini dikenal sebagai percepatan gravitasi. Besar dari percepatan gravitasi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat dan simbolnya adalah G. Jadi nilai G ini sebesar 9,8 ini adalah perkiraan dari besar percepatan gravitasi pada daerah yang dekat dengan permukaan bumi ya. Jadi di sekitar permukaan bumi. Dan nilai pasti dari G ini bervariasi berdasarkan lokasinya. Jadi beda lokasi di bumi, beda nilai G-nya. Oleh karena itu, kita menggunakan nilai G yang hanya sampai 2 angka penting karena ada variasi ini. Jadi supaya nilai G-nya tidak jauh berbeda dengan yang lain apabila pengukurannya atau perhitungannya berada pada posisi yang berbeda di bumi. Nah, nilai G ini adalah selalu positif ya. Kita harus ingat bahwa nilai G ini adalah selalu positif karena G ini adalah magnitudo dari sebuah besaran vektor ya. Jadi ini adalah besar dari sebuah besaran vektor. Jadi misalnya kalau tadinya kan kita misalnya menggambarkan vektor itu sebagai panah ya, panah. Nah, jadi panah ini punya panjang, punya arah. Panjang inilah besarnya, inilah magnitudonya. Nah, jadi apabila kita punya vektor percepatan ya akibat gaya gravitasi, maka G ini ya misalnya ke bawah ya, ya jadi panjangnya inilah besar G dan panjangnya selalu positif, panjangnya tidak pernah negatif ya. Jadi nilai G itu adalah selalu positif. Nah, jika kita asumsikan, jadi misalnya kita asumsikan bahwa arah positifnya menuju ke atas. Ini kita bisa asumsikan ya. Jadi ini misalnya sumbu Y positif ke arah atas. Sementara kita tahu adalah percepatan gravitasi adalah menuju ke bawah ya. Jadi ini adalah percepatan gravitasinya. Jadi percepatan gravitasi ini untuk kasus di mana positifnya ada ke atas, ini adalah minus G percepatan gravitasinya ya. Kenapa? Karena dia berlawanan arah dengan arah positif yang sudah kita tentukan pada perhitungan kita ini. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan tanda dari G ini ya. Jadi kita harus tahu betul arah positif kita kemana. Misalnya kasus yang di atas ini kan arah positifnya ke atas. Tapi misalnya kasus kita menentukan arah sumbu Y positifnya ke bawah, kita bilang. Maka otomatis karena percepatan gravitasi ke arah bawah, maka percepatan pada sistem ini adalah G plus G. Kenapa? Karena dia searah dengan arah sumbu positif kita. Sebagai contoh kita lihat. Jadi ada sebuah koin. Koin ini dijatuhkan dari sebuah menara dan koin ini jatuh bebas dari keadaan diam. Jadi pada posisi awal koin ini diam, kemudian dijatuhkan dari atas menara. Pertanyaannya adalah di mana posisi koin dan berapa kecepatan koin tersebut setelah jatuh selama 1 detik, 2 detik, dan 3 detik. Nah, sekarang kita coba gambarkan situasinya. Jadi pada kasus ini, inilah gedungnya ya, dan koin itu dijatuhkan ke bawah. Nah, gerak kita adalah gerak vertikal. Maka sekarang yang kita gunakan adalah sumbu vertikal atau sumbu Y. Jadi tadinya pada video sebelumnya kita menggunakan sumbu X karena geraknya horizontal. Sekarang gerak vertikal kita gunakan sumbu Y. Kita ambil titik 0 pada titik awal jatuh, pada di sini ya. Jadi ini adalah titik 0 kita di sini ya. Pada dia pertama kali dia jatuh. Kemudian kita tentukan bahwa sumbu Y positif kita ini adalah ke arah atas ya. Jadi ini adalah Y positif kita. Nah, jadi bisa kita lihat posisi awal-awal pada awal ini, pada posisi ini, di sini pertama dijatuhkan, di sini kecepatan awalnya adalah 0 karena dia dari keadaan diam dan posisinya juga adalah sama dengan 0 karena ini adalah titik 0 dari sistem koordinat kita
ya yang akan kita kerjakan. Nah, percepatan sumbu Y ya, karena ini kan percepatannya koin ini jatuh karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan arah percepatannya ke bawah ya, karena akibat percepatan gravitasi bumi. Jadi percepatan sumbu Y mengarah ke bawah ke arah sumbu Y negatif, karena sumbu Y positif tadi kan kita sebutkan ke atas, sehingga sekarang percepatan ke arah sumbu Y-nya atau AY itu adalah sama dengan minus G sama dengan minus 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, karena arah positifnya ke atas, maka semua posisi dan kecepatan yang akan kita hitung adalah negatif ya. Masuk akal. Kenapa? Karena posisi 0 itu adalah posisi di mana dia mulai dijatuhkan pada posisi ini. Positif ke atas, berarti semua yang di bawah 0 adalah negatif. Jadi semua posisi akan jadi negatif ya, setelah pada perhitungan kita ini. Nah, rumus yang kita gunakan berdasarkan apa yang sudah kita punya ya, seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ada dua yang kita gunakan. Pertama, karena kita mau mencari posisi, dan kemudian kita mau mencari kecepatan pada suatu posisi. Jadi kita gunakan rumus X sama dengan X0 ditambah V0X kali T ditambah setengah AXT kuadrat. Dan untuk mencari kecepatan, Vx sama dengan V0X ditambah AXT kuadrat. Tetapi ini berlaku apabila kita bekerja pada sumbu X. Sekarang kita bekerja pada sumbu Y. Kalau kita bekerja pada sumbu Y, berarti semua X kita ganti dengan Y. Ya, jadi kita gantikan semua X dengan Y. Ya, contohnya rumus yang pertama ini, maka yang kita dapat adalah Y sama dengan Y0 ditambah V0Y dikali T ditambah setengah AYT kuadrat. Nah, kita udah tahu karena titik 0 yang kita pilih adalah pada posisi mula-mula koin dijatuhkan, maka Y0 sama dengan 0. Dan koin juga pada awalnya diam, maka V0Y sama dengan 0. Dan percepatan di arah sumbu Y-nya, karena sumbu Y-nya positif ke arah atas, sementara percepatan gravitasi bumi ke arah bawah, maka AY-nya adalah sama dengan minus G. Nah, ini sama dengan 0, ini hilang ya, ini hilang karena 0, ini hilang juga karena 0. Maka kita dapat rumusnya untuk kasus ini, kita hitung Y sama dengan minus setengah GT kuadrat. Nah, sama juga dengan kecepatan, kita ganti semua X dengan Y. Jadi sekarang VY sama dengan V0Y ditambah AYT. Ya, AY adalah minus G dengan alasan yang sama, dan V0Y itu adalah 0 ya, sama dengan ini. Jadi ini 0. Maka untuk mencari kasus ini, maka VY sama dengan minus GT. Nah, sekarang untuk mencari apa yang ditanyakan, kita tinggal masukkan nilai T-nya. Jadi berapa nilai T-nya, kita akan dapatkan berapa nilai Y-nya. Berapa nilai T-nya, kita akan dapatkan berapa nilai VY-nya pada saat itu. Nah, setelah kita dapatkan rumus ini, sekarang kita tinggal masukkan waktu-waktu yang kondisi-kondisi pada waktu mana yang kita mau. Ya, jadi kan kita mau mencari misalnya ketika T sama dengan 1 detik, berapa Y, berapa VY. Ketika T sama dengan 1 detik, Y-nya kita masukkan ke rumus yang ini ya, ke rumus ini. Kita bisa masukkan, jadi tinggal kita masukkan 1 second ke sini, kita dapat Y sama dengan minus 4,9 meter. Maksudnya apa? Jadi koin itu berada pada posisi yang berjarak 4,9 meter di bawah titik 0. Kita lihat di gambar ini. Jadi disinilah T1 second ya, karena nolnya di sini, ke atas semua positif, ke bawah negatif, maka kita dapatkan angka negatif tadi ya. Nah, sekarang kecepatannya juga sama. Kita masukkan Y itu di sini ya. Ya, T-nya di sini. Kita dapat kecepatannya adalah minus 9,8 meter per second. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa berarti kecepatan koin itu menuju ke bawah dengan magnitudo sebesar 9,8 meter per second. Dan di sini bisa kita lihat ya, kecepatan awalnya kan 0 ya. Kecepatan mula-mula dia diam. Terus dia berubah kecepatannya jadi 9,8 meter per second. Berarti yang koin yang jatuh ini mengalami pertambahan kecepatan atau koin ini mengalami percepatan. Nah, sekarang untuk T sama dengan 2 detik bagaimana? Sama, kita masukkan rumusnya. Kita dapat sekarang dia berada pada posisi minus 20 meter. Yaitu berarti dia berada pada posisi yang berjarak 20 meter di bawah titik 0.
dan kecepatannya juga sama. Sekarang kecepatannya adalah minus 20 meter per second. Dia menuju ke arah bawah dengan magnitudo 20 meter per second. Sekarang kita amati, tadinya kecepatannya 9,8, sekarang 20, berarti kecepatannya bertambah. Nah, pada kasus yang terakhir juga sama. Kita masukkan T sama dengan 3 detik, kita mendapatkan posisi 44 meter di bawah titik 0. Dan kecepatannya juga sekarang bertambah ke arah bawah negatif dengan besar 29 meter per detik. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah tanda dari percepatan itu harus hati-hati, karena bisa jadi kalau kita salah, misalnya kita asumsikan pada perhitungan ini titik nolnya sama tapi titik Y positifnya ke bawah, maka semua ini akan berbeda ya. Jadi Y-nya akan semua jadi positif, VY-nya pun semua akan menjadi positif.